Pada hari biasa di pinggiran kota, Johanna membungkus sesuatu dalam selembar kertas sebelum membuangnya ke tempat sampah. Sementara itu putrinya Clara mengendarai sepedanya keliling lingkungan dengan anjingnya Max. Ketika Clara kembali ke rumah, dia mencari ibunya dan berteriak ketika dia menemukan Johanna telah menghapus dirinya di loteng. Bertahun-tahun kemudian, Clara remaja terbangun setelah bermimpi tentang kematian ibunya. Dia mengendarai sepedanya ke sekolah, hanya berhenti sejenak untuk menyapa pamannya August. Ketika dia membalikan sepedanya untuk membantunya mengambil koran, dia hampir tertabrak oleh gadis populer yang jahat, Darcie, dan teman-temannya yang juga sama jahatnya. Mereka mengejeknya saat dia menabrak tong sampah dan menggores lututnya. Di sekolah, Clara mendapati ayahnya Jonathan sedang mencari-cari di tempat sampah bersama temannya, Carl. Merasa malu, dia menyuruh mereka pergi. Jonathan menunjukkan bahwa mereka berada di seberang jalan dan bukan di sekolah sebenarnya, tetapi para siswa tetap dapat melihat mereka dan sudah membisikkan sesuatu di belakangnya. Jonathan bertanya padanya tentang luka di lututnya dan ketika dia mendengar dia mengunjungi August, dia menegurnya karena mereka tidak seharusnya berbicara dengannya. Klase mengabaikan perintah itu dan akhirnya meyakinkannya untuk pergi. Setelah itu, Clara bergabung dengan teman-temannya June dan Meredith untuk menggantung spanduk yang mereka buat. Seorang anak laki-laki mengambil kesempatan untuk mengambil gambar bagian belakang Clara dan Darcie melemparkan minuman ke spanduk, merusaknya. Clara juga sedih mengetahui bahwa Paul, gebetannya, punya pacar baru. Selama kelas, Ryan mencoba memberitahu Clara bahwa dia menyukai spanduk itu, tetapi Clara hanya memperhatikan Paul. Sementara itu Jonathan dan Carl sedang mencari-cari di tempat sampah di pemakaman ketika Jonathan menemukan sebuah kotak tua yang indah. Dia tidak bisa membukanya tapi memutuskan untuk menyimpannya. Saat makan siang, Clara dan teman-temannya mengejek Darcie, yang mendengar mereka tertawa dan menghadapinya di depan semua orang. Clara menjelaskan bahwa dia menyebut Darcie sebagai smegma terbaik, yang merupakan sekresi selangkangan yang diproduksi oleh pria dan wanita. Darcie menamparnya karena penghinaan itu dan Clara segera membalasnya. Jadi Darcie mendorongnya ke lantai. Clara yang marah membalas dengan menjegal Darcie dan memulai perkelahian di atas meja. Semua siswa bersorak atau merekam perkelahian saat gadis-gadis itu berguling-guling di lantai tanpa ada tanda-tanda berhenti. Seorang dewasa harus menarik Clara menjauh dan ketika Darcie mencoba menyerangnya lagi, Paul mengangkatnya untuk membawanya keluar dari kafetaria. Ketika Clara pulang, Jonathan mengumumkan bahwa dia akan memberinya hadiah ulang tahun lebih awal, tetapi Clara tidak terlalu gembira. Dia menemukan bungkusan itu di tempat tidurnya dan membukanya untuk melihat kotak yang cantik. Ada tulisan Cina di sana yang bisa dia terjemahkan sebagai 7 permintaan, tapi dia gagal membukanya. Sore itu, Clara mengetahui bahwa Darcie mengunggah video perkelahian tersebut tetapi tidak menjelaskan bagaimana dia memulainya. Jadi semua orang memihaknya di kolom komentar. Dia juga mengunggah foto Jonathan yang sedang menyelam di tempat sampah dan sekarang orang-orang memanggil Clara dengan sebutan gadis sampah. Mengingat bahwa kotak itu bertuliskan 7 permintaan, Clara mengambilnya dan berharap agar Darcie membusuk. Pada saat itu dia mendengar Max di pintu dan membukanya untuknya, tetapi Max menolak untuk memasuki ruangan dan menggeram pada kotak itu. Di tengah malam saat Clara tertidur, kotak itu terbuka dan memainkan musik. Clara merasa tidak nyaman tetapi tidak pernah bangun dan kotak itu menutup sendiri. Setelah menginap bersama beberapa teman, Darcie bangun dan pergi ke kamar mandi, hanya untuk menemukan kakinya membusuk. Ketika dia melihat ke cermin, dia berteriak karena kebusukan juga muncul di wajahnya. Kebisingan itu membangunkan teman-temannya, yang langsung mengambil gambar. Kemudian di sekolah, foto-foto itu menjadi viral dan semua orang mengolok-olok Darcie. Ketika Clara pulang ke rumah, dia mengambil gambar kotak itu, ingin mengetahui lebih banyak tentangnya. Pada saat itulah, dia menyadari dia sudah lama tidak bertemu Max. Dia pergi mencarinya dan mengikuti suara di bawah dek. Tiba-tiba sesuatu jatuh dan Clara terkejut saat melihat tubuh Max dimakan tikus. Setelah itu Jonathan dan Carl mengubur Max dan Clara menangis karena anjing itu merupakan hadiah dari ibunya. Keesokan harinya, Clara menunjukkan gambar kotak tersebut kepada guru bahasa Mandarinnya untuk menanyakan tentang kata-kata yang tidak dimengertinya. Namun dia menjelaskan ini adalah bahasa Cina kuno, jadi dia harus bertanya pada seorang sarjana. Ryan mendengar ini dan mengatakan padanya bahwa dia punya sepupu yang bisa membantu, tetapi dia menolaknya. Malam harinya, Clara membuat postingan untuk mengenang Max. Dia terganggu oleh pesan dari Meredith yang menyuruhnya untuk memeriksa media sosial Paul. Setelah melihat foto-foto Paul, Clara mengambil kotak itu dan berharap agar Paul jatuh cinta padanya. Keesokan paginya, Paul mengabaikan pacarnya untuk berbicara dengan Clara. Sementara kotak itu terbuka untuk memainkan musiknya, August sedang menyiapkan mandi. Sayangnya dia terpeleset dan jatuh ke dalam bak mandi. Kepalanya terbentur dan meninggal dalam prosesnya. Ketika Clara pulang, dia melihat kematian August di berita dan Jonathan berkata, "Selamat tinggal." Karena keluarganya mengabaikannya selama bertahun-tahun, dia tidak berpikir August meninggalkan apapun untuk mereka. Kemudian Clara mencoba pergi ke kamarnya dan tersandung beberapa barang yang diselamatkan ayahnya. Jadi dia berteriak padanya karena membawa sampah ke rumah. Bosan menjadi miskin, Clara berlari ke kamarnya dan mengambil kotak untuk berdoa agar August meninggalkan segalanya untuknya. Beberapa waktu kemudian Jonathan mendapat telepon yang memberitahukan bahwa August mewariskan kekayaannya kepada Clara. Keluarganya segera pindah ke rumah mewah milik August dan Clara mendapatkan telepon baru serta mobilnya sendiri. Dia pergi berbelanja pakaian bagus bersama teman-temannya. Mereka berdandan dan membeli banyak makanan ringan. Penampilan barunya diperhatikan oleh Paul. Pada malam harinya, Clara terkejut melihat kotak itu terbuka dan memainkan musik. Sementara itu, mantan tetangga Clara sedang menggunakan pembuang sampahnya dan mendengar suara aneh yang berasal dari mesin tersebut. Dia mematikannya untuk melihat lebih dekat, tetapi dia tidak menyadari apapun. Jadi dia menyalakannya lagi tetapi kepangannya tersangkut di dalamnya. Karena mesin menariknya ke bawah, dia tidak dapat mencapai tombol itu lagi, dan akhirnya kulit kepalanya terkoyak. Leher wanita itu mendarat di tepi tempat pembuangan sampah dan patah, membunuhnya. Keesokan harinya, Jonathan menunjukkan kepada Clara bahwa dia menemukan beberapa lukisan lama Johanna. Clara khawatir dia mungkin berakhir seperti ibunya, tetapi Jonathan berjanji untuk menjaganya untuk menghindari hal itu terjadi. Beberapa saat kemudian Clara mendapati Jonathan sedang memainkan saksofon,
yang belum pernah disentuhnya sejak Johanna meninggal. Ini berarti dia berusaha untuk terus maju. Malam itu Clara terus bermimpi tentang kotak itu. Tiba-tiba dia terbangun dan melihat bayangan bergerak di luar. Dia bergegas keluar untuk memeriksa, tapi dia tidak melihat siapapun. Keesokan harinya, Paul memutuskan hubungan dengan pacarnya dan langsung mengajak Clara keluar. Tetapi Clara berkata akan memikirkannya. Kemudian dia mencari simbol-simbol dari kotak itu di internet, tetapi dia tidak dapat menemukan informasi apapun. Jadi dia tidak punya pilihan selain meminta bantuan Ryan. Dalam perjalanan untuk menemui sepupunya, Ryan dan Clara terikat oleh kenangan dari kelas 1 dan keyakinan mereka pada multiverse. Akhirnya mereka bertemu dengan Gina yang mengira kotak itu tampaknya merupakan versi pot harapan Cina. Kamu harus menulis keinginanmu di selembar kertas dan menaruhnya di dalam pot, lalu menunggu hingga keinginanmu menjadi kenyataan. Gina menerjemahkan teks tersebut, dan menyadari bahwa teks itu menjanjikan untuk mengabulkan 7 permintaan dan ada aturannya. Pembuat keinginan harus menyentuh kotak tersebut untuk membuat keinginan, dan membuang kotak tersebut akan membatalkan semua keinginan. Kotak itu juga memiliki nama, Lu Mei. Jadi mereka mencarinya di internet dan menemukan legenda lama. Pada tahun 1910 wabah pes melanda Tiongkok dan keluarga Lu Mei diduga terinfeksi. Jadi mereka dikarantina di gerbong kereta. Seluruh keluarga meninggal karena serangan panas dan dehidrasi kecuali Lu Mei. Karena ingin membalas dendam, dia mengambil benda paling berharga milik keluarganya, yaitu kotak musik, dan membawanya ke kuil. Dia berdoa selama 7 hari 7 malam sampai setan menjawab. Kemudian Lu Mei menjadi sangat kaya dan semua musuhnya dikalahkan. 12 tahun kemudian dia menghapus dirinya sendiri dengan opium. Ada beberapa kalimat di kotak itu. Satu bagian mengatakan bahwa sesuatu terjadi setelah musik berakhir, tetapi Gina tidak dapat menerjemahkan sisanya. Dia mengambil beberapa gambar kotak itu dan berjanji untuk menghubungi seorang teman sarjana. Dalam perjalanan pulang, Clara menemukan Jonathan masih mencari-cari di tempat sampah dan berteriak padanya, menolak mendengar ceritanya. Ketika dia sampai di rumah, dia meraih kotak itu dan berharap ayahnya tidak begitu memalukan. Malam itu Jonathan muncul sebagai pemain saksofon keren yang menurut Jun menarik. Sementara itu Gina menerima email dari temannya dengan terjemahan lengkap kotak itu dan berpikir itu kacau. Pada saat itu kotak itu terbuka dan badai menyebabkan listrik padam di apartemennya. Gina pergi ke balkon untuk mendapatkan sinyal yang lebih baik dan meninggalkan pesan di ponsel Ryan yang mengatakan bahwa teks kotak itu membuatnya ketakutan. Tiba-tiba pintu tertutup di belakangnya dan menyebabkan dia menjatuhkan teleponnya. Jadi dia kembali ke apartemennya. Karena kegelapan, dia tersandung karpet dan jatuh di atas patung banteng yang menusuknya dengan tanduknya, yang langsung membunuhnya. Keesokan paginya Ryan terkejut menemukan mayat dan terjemahannya. Dia bergegas ke sekolah dan memberitahu Clara bahwa teks yang tersisa mengatakan kotak itu membutuhkan harga darah. Ryan terus bertanya apakah Clara sudah membuat permintaan apapun, tapi Clara menghindar untuk menjawab. Saat makan siang, Paul mengundang Clara untuk duduk di mejanya, tetapi anak-anak populer benci melihatnya dan pergi. Kemudian, gambar yang diedit muncul di media sosial yang menunjukkan Clara tengah mengambil sampah dari tempat sampah. Ketika dia pulang, dia mengambil kotak itu dan berharap menjadi gadis paling populer di sekolah. Pada malam harinya, Paul mengundang Clara ke sebuah pesta dan semua orang bertepuk tangan saat dia tiba. Setelah berdansa sebentar, Paul dan Clara berciuman. Malam itu Clara bermimpi tentang kematian ibunya lagi, tetapi kali ini kotak itu juga muncul dalam mimpinya. Ketika dia bangun, dia melihat seseorang di luar sedang merekamnya. Clara mencoba mengejar pria itu, tetapi dia lebih cepat dan berhasil melarikan diri. Tiba-tiba seseorang muncul di belakangnya, tapi itu hanya ayahnya. Ketika dia mencoba menjelaskan apa yang terjadi, dia menyadari semuanya dimulai dengan kotak itu, jadi dia menyembunyikannya di ventilasi. Keesokan harinya Clara mengunjungi mantan tetangganya. Tak seorang pun menjawab pintu, tetapi dia mencium bau busuk yang tak sedap. Clara masuk ke dalam dan terkejut menemukan mayat di dapur. Kemudian di sekolah, Clara mendapat kesempatan untuk duduk bersama anak-anak populer, tetapi dia tidak merasa nyaman dan pergi mencari Meredith dan Jun, yang tidak senang dengan caranya mengabaikan mereka. Clara meyakinkan mereka untuk mendengarkannya dan memberitahu mereka tentang kematian dan kotak yang telah dirantainya. Meredith berpikir itu hanya kebetulan dan menyebut Clara egois karena meminta hal-hal bodoh alih-alih menyembuhkan kanker. Setelah berdebat sebentar, Jun meyakinkan Clara bahwa lebih baik dia membuang kotak itu. Clara pergi keluar untuk melakukannya, tetapi dia mendengar Jonathan memainkan saksofon dan memutuskan untuk menyimpannya. Beberapa waktu kemudian di sebuah pesta, Clara sedang mencium Paul di mobilnya ketika dia menemukan pakaian wanita lain. Kemudian dia memeriksa ponsel Paul dan menemukan banyak foto dirinya, yang berarti dialah orang yang telah menyelinap ke kebunnya. Clara memutuskan hubungan dengannya, meskipun dia menolak untuk menerimanya. Pada saat itu kotak itu terbuka dan sebuah hiasan jatuh di atas api unggun di pesta itu. Meredith menarik Jun keluar dari bahaya tepat pada waktunya untuk menyelamatkannya. Sementara itu Jonathan sedang dalam perjalanan menuju sebuah pertunjukan namun ban mobilnya kempes. Saat menggantinya, Jonathan hampir tertabrak oleh 2 mobil balap, namun untungnya ia berhasil menghindarinya. Kemudian dia secara tidak sengaja menendang ban serepnya dan menabrak mobil lain, menyebabkannya terpental. Ban itu hampir memenggal kepalanya, tetapi dia berhasil menghindarinya juga. Setelah pesta, para gadis menginap di hotel mewah dan Clara mengaku kepada Jun bahwa dia tidak membuang kotak itu. Meredith menaiki lift dan tiba-tiba berhenti, jadi dia terjebak. Hanya dalam beberapa detik saja, ia membuka pintu sebelum turun lagi dengan kecepatan yang berbahaya. Kabel putus dan lift jatuh ke tanah, menewaskan Meredith. Setelah polisi tiba, Jun menyalahkan kematian Meredith pada Clara. Pada saat itu Ryan datang dan membawa Clara ke rumahnya untuk menunjukkan penelitiannya. Setiap orang yang memiliki kotak itu menjalani kehidupan yang mewah dan sukses, tetapi mereka semua dikelilingi oleh kematian dan berakhir dengan menghapus diri dengan cara yang misterius, seperti pria yang ditemukan terkunci di ruang bawah tanah saat terjadi kebakaran rumah. Percakapan mereka terputus ketika Clara menerima ratusan pesan teks dari Paul yang memintanya untuk kembali bersama. Clara mengalami gangguan mental dan Ryan berteriak padanya ketika dia mendengar Clara telah membuat 5 permintaan, tetapi dia masih setuju untuk membantunya menghancurkan kotak itu. Mereka melemparkannya ke dalam api dan memukulnya dengan palu,
tetapi tidak terjadi apa-apa sehingga Clara menyembunyikannya di ventilasi lagi. Malam itu Clara terbangun dari mimpi buruk lainnya dan mendapati Paul di kamarnya dengan sebilah pisau. Dia bilang dia tidak bisa hidup tanpanya dan menggunakan pisau untuk membuktikannya. Clara berteriak dan memanggil ambulans yang segera membawanya pergi. Keesokan harinya Clara menemukan kotak itu telah hilang. Pada saat itu polisi datang untuk mengambil rumah mewah itu dan semua uangnya karena August tidak pernah membayar pajak. Keluarganya pindah kembali ke rumah lama. Clara pergi ke sekolah dengan sepedanya lagi, dan Jonathan kembali mencari-cari di tempat sampah. Darcy sekarang sudah sembuh jadi dia kembali ke sekolah dan mengganggu Clara lagi, menyebabkan dia mengalami gangguan lagi di kamar mandi. Pagi itu, Clara menemukan bahwa June mempunyai kotak itu di lokernya. June mengakui dia mencurinya untuk melindungi semua orang, tetapi Clara marah dan mengambilnya kembali sebelum melarikan diri. Ketika June mengikutinya untuk menghentikannya, mereka mulai bertengkar memperebutkan kotak itu dan Clara secara tidak sengaja mendorong June menuruni tangga, membunuhnya. Ryan melihat semua ini dan mengejar Clara, yang menolak menyerahkan kotak itu dan mengabaikan peringatannya. Di rumah Clara panik, merasa seperti dia menjadi gila. Setelah menangis terseduh-seduh, dia berharap ibunya tidak menghapus dirinya sendiri. Pada saat itu, Johanna yang sudah sadar kembali muncul di kamar Clara, seolah-olah dia tidak pernah pergi dan memperlihatkan dua orang putri lagi. Keluarga merayakan ulang tahun Clara dan bersenang-senang bersama. Setelah pesta, Clara melihat lukisan baru Johanna dan menemukan salah satu kotak, yang membuatnya menyadari bahwa ibunya juga menggunakan keinginan itu dan kematiannya adalah kesalahan kotak itu. Tiba-tiba, Clara mendengar musik dari kotak dan melihat Jonathan sedang bekerja dengan Carl di luar. Dia berlari ke taman untuk memperingatkan mereka tetapi sudah terlambat. Tangga Carl bergoyang dan menyebabkan dia tergelincir. Secara tidak sengaja mengayunkan gergaji mesin ke bawah dan memenggal kepala Jonathan. Saat Johanna menemukan mayat suaminya, Clara berlari ke atas dan menggunakan permintaan terakhirnya untuk meminta kembali ke pagi saat Jonathan menemukan kotak itu. Waktu berputar kembali dan Clara bangun dengan Max di tempat tidurnya. Dia segera menelepon meredit dan mengonfirmasi bahwa dia masih hidup juga. Saat dia bergegas keluar, dia melihat tetangganya juga sudah sadar kembali. Kemudian Clara meminta Jonathan dan Carl untuk membawanya mencari sampah bersama mereka. Dialah yang menemukan kotak itu dan menyembunyikannya di tasnya tanpa menyebutkannya. Setelah itu dia pergi ke sekolah dan meminta Ryan untuk mengubur tasnya tanpa membukanya. Untuk mengucapkan terima kasih atas bantuannya, dia mengajaknya keluar dan menciumnya. Saat dia mencoba pergi, dia tiba-tiba tertabrak mobil Darcy yang langsung membunuhnya. Beberapa waktu kemudian Ryan selesai menggali lubang, tetapi menjadi penasaran dengan tas itu. Dia membukanya dan melihat kotak itu untuk membaca kata-kata 7 permintaan.